Selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Tesalonika. Aku Indonesianya asal dari Palembang dan jadi di sini hari ini adalah master student di Xiamen University, jurusan International Law. Dan aku Pandu, Indonesianya berasal dari Bandung dan aku berasal dari Chinese International Education College atau Overseas Education College di Xiamen University. Senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman secara online buat kenalan tentang Xiamen University. Siapa tahu nanti next year kita bisa ketemu di sini ya teman-teman ya. Kalau gitu kita langsung mulai hari ini. Teman-teman jika ada pertanyaan boleh ketik di kolom chat. Nanti kita di akhir boleh kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama, dimulai dari pengalamanku dulu teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku sekarang ini sedang menempuh pendidikan master di jurusan hukum internasional di Xiamen University. Jadi ini sneak peek what is it like to be sekolah di Xiamen University. Ini gambaran aku dan teman-temanku. Ini ada beberapa kelas yang jurusan hukum, juga ada kelas Mandarin. Kalau kelas Mandarin itu wajib buat setiap international student. Jadi kemarin itu aku kelas sama teman-temanku di sini ada orang Mongol, Malaysia, orang Jepang, sama temanku satu lagi orang Indonesia. Lanjut di Xiamen University ada banyak banget kegiatan, salah satunya seminar, dan ini juga salah satu yang aku suka di sini. Jadi belajar itu not only from the classroom, tapi kita belajar dari expert-expert yang memang ahli di bidangnya dan dengar langsung dari perspektif mereka. Menurutku ini sesuatu yang sangat spesial yang dalam pembelajaran. Lebih banyak seminar lagi, ada banyak banget seminar di sini, di Xiamen Uni. Dan berbagai macam pilihan kelas. Jadi aku nggak hanya kelas hukum doang, kelas jurusan hukum doang, tapi ada banyak beragam-ragam kelas. Bahkan mereka juga ada kelas bahasa Indonesia teman-teman di sini. Jadi kayak pilihan kelas-kelas di Xiamen University itu banyak dan nanti aku akan jelaskan juga di penjelasan kampus nanti. Lanjut juga di sini juga ada kasih banyak kesempatan kamu buat ikut kegiatan. Aku tahun ini ikut internship di summer kemarin, kemudian juga ikut exchange camp. Ini lebih kayak belajar budaya dan connect with mahasiswa-mahasiswa internasional dari seluruh dunia itu yang kuliah di China. Jadi sangat-sangat seru, opportunities yang sangat seru. Dan juga ada banyak kesempatan seperti job fair, juga ada investment fair di sini aku ikut bareng sekolah. Dan terakhir aku juga ada ikut organisasi PPIT di sini ya, dimana anak-anak Indonesia ngumpul bareng dan bikin impact buat China, khususnya di Xiamen. Itu sedikit tentang aku. Mungkin teman-teman udah ada yang tertarik, jadi teman-teman boleh take notes buat yang berikutnya tentang sekolah kita Xiamen University buat siap-siap apply tahun depan ya teman-teman. Hari ini aku akan jelasin dari 4 segi. 4 segi ini kalau disingkat dia jadi ocean. Kenapa itu ocean? Karena Xiamen Uni itu benar-benar bersebelahan dengan laut, bersebelahan dengan pantai, dan pantai itu menjadi salah satu hal yang dekat dengan kita, jadi salah satu simbol kita lah istilahnya ya. Jadi dimulai dari pertama origin, awal mulanya sekolah kita. Yang pertama dari satu orang ini siapa? Dia adalah founder Xiamen University. Beliau namanya Mr. Tan Kaki. Dia adalah founder sekolah Xiamen University dan beliau ini punya status yang spesial. Beliau ini overseas Chinese. Jadi dia keturunan Tionghoa yang sempat pergi keluar buat berbisnis dan sebagainya, tapi karena dia cinta tanah China ini, dia peduli sama pendidikan di China, dia percaya pendidikan itu bisa membangun suatu negara, akhirnya dia itu memberikan banyak dana untuk membangun sekolah-sekolah di Xiamen, khususnya Xiamen University. Jadi ada quotes dari beliau yang sangat terkenal itu yang di bawah sini. Ning ke mai ta sha ye yao pan xia ta. Jadi dia ini adalah seorang pebisnis yang hebat, tapi dia rela memberikan banyak dana buat membangun Xiamen
University. Dan ini menurutku spirit yang masih ada sampai sekarang yang membuat Xiamen University ini bagus ya. Lanjut, berikutnya kotanya. Gimana sih kota Xiamen itu? Seperti yang aku bilang tadi, Xiamen ini sangat-sangat dekat dengan laut. Jadi ini ada gambar lautnya. Kemudian kita ini lokasinya di Provinsi Fujian. Dan kita banyak yang berbicara menggunakan dialek Minnan atau bahasa Hokkien. Jadi banyak teman-teman yang kalau di rumah udah bicara Hokkien itu, sampai di sini juga bisa ngobrol dengan penduduk di sini menggunakan bahasa Hokkien. Di sebelah sini ada bunga kita, terus juga ada khasnya kota Xiamen itu kita hometown of overseas Chinese. Jadi ada banyak sekali keturunan Chinese, khususnya yang di Indonesia itu asalnya dari Provinsi Fujian atau bahkan kota Xiamen ini. Dan kota Xiamen ini juga terkenal ya, dia terkenal sebagai kota yang nyaman untuk tinggal dan juga kota yang populer. Jadi sering banyak acara yang diadakan di sini. Khususnya di setiap bulan Januari kita itu ada maraton yang diadakan di sini. Ini sekilas tentang kotanya. Ini bunga kota kita. Terus ikon kota kita juga burung ini. Ini bunga kertas ya teman-teman. Di Indonesia juga banyak. Jadi di sini juga banyak bunga ini. Lanjut berikutnya. Berikutnya ini lokasinya. Jadi ini Xiamen University guys. Kita benar-benar next to the beach. Kita benar-benar di depan pantai. Namanya itu Paicheng, Shatan. Lalu kita dekat dengan satu tempel yang terkenal di Xiamen, Nanfu Tuosi. Dan kita juga dekat dengan ini Twin Tower. Twin Tower ini di bawahnya ada mall dan di sini juga ada street food gitu kayak tempat wisata. Jadi kita benar-benar lokasinya strategis. Lanjut kemudian di sejarah sekolah kita. Jadi sekolah kita sampai hari ini udah berumur 100 tahun lebih, 104 tahun. Dan dalam perjalanan sekolah kita itu kita sudah banyak mencapai milestone-milestone penting. Contohnya kita menjadi National Key University, dapat jadi Universitas Project 211, Project 985, Jopa, Yao. Ini kalau teman-teman belum tahu, teman-teman boleh cari. Ini adalah salah satu standar yang dimiliki Tiongkok. Maksudnya apa? Maksudnya universitas-universitas yang masuk dalam list 211 atau 985 ini merupakan universitas yang dapat perhatian lebih dari negara untuk pengembangan di berbagai research, bagian researchnya, dan juga mengembangkan bagian-bagian mata kuliahnya itu untuk menjadi masuk ke global. Jadi bersaing ke global. Jadi bukan hanya di nasional, hanya top di seluruh Cina aja, no. Tapi ini udah mendorong universitas-universitas yang ada dalam list ini untuk bersaing di global ya teman-teman, di dunia, kelas dunia. Kemudian kita juga ada kampus di Malaysia, kalau teman-teman tahu. Jadi kita juga mendirikan cabang kampus Xiamen University di Malaysia. Dan iya, ini perjalanan sekolah kita. Kita lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, kita masuk ke sesi 2, colors. Colors ini kita akan bicara apa teman-teman? Kita akan berbicara keindahan kampusnya. Jadi for information, Xiamen University ini masuk ke salah satu kampus terindah di Tiongkok, di China ya teman-teman. Jadi keindahannya seperti apa? Kita lihat lewat foto-foto ini ya. Ini adalah gedung utama kita, gedung tertinggi, gedung yang sekarang aku dan Pandu tempati sekarang ya. Kita lagi di Song En Lo, yang adalah gedung tertinggi. Ini kantor teman-teman ya. Salah satu ikon Xiamen University. Lanjut ini ada Jiannan Building Complex, Jiannan Lou Chun. Jadi deretan ini dia itu seperti agak semi melengkung gitu ya. Melengkung ini ada filosofinya. Jadi kenapa dia melengkung? Itu karena dia mau menggambarkan seperti lengan yang terbuka. Karena ini di depannya itu laut teman-teman. Jadi lengan yang terbuka ini siap untuk menyambut teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai luar
sana, maksudnya melewati batas laut itu teman-teman buat datang ke Xiamen University, buat belajar, buat bertumbuh bersama. Itu filosofi dari bangunan ini ya. Lanjut berikutnya. Ini adalah Quinxian Building. Ini adalah salah satu kompleks yang dibangun pertama kali. Jadi dia bangunan-bangunan awal ya. Di tengah-tengah ini ada monumen pendiri sekolah kita tadi, Mr. Tan Kaki. Lanjut, ini pemandangan gedung-gedung di Seming Campus. Jadi kita ada beberapa kampus ya. Yang pertama dulu Seming Campus. Teman-teman boleh perhatiin ini arsitekturnya itu khas. Ini ruangan kelas teman-teman ya. Jadi bayangin teman-teman kelas di gedung-gedung yang secantik ini. Ini pemandangan dari Seming Campus. Seming Campus. Ini Seming Campus di waktu malam. Jadi depannya ada laut tadi, terus ini Twin Tower tadi, ini Songhello, gedung ikon kita ya. Xiamen University itu sangat gede teman-teman. Lanjut ke kampus berikutnya. Jadi untuk jurusanku, aku kampusnya di Seming Campus. Tapi untuk Pandu dia di Xiang'an Campus. Di kampus yang ini ya. Ini salah satu gate-nya Xiang'an Campus. Nah, di Xiang'an Campus ini ada namanya Tewang Tushuguan, Tewang Library. Ini termasuk salah satu perpustakaan tergede di China lah bisa dibilang, karena dia cukup baru teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat, ya ada foto-foto lanjutannya. Kita lihat yang lain dulu. Ini ada Xiaojudan. Xiaojudan ini Little Huge Egg. Ini bangunan arsitektur khasnya Xiamen University ya. Jadi selain ada di Xiang'an, dia juga ada di 2 daerah kampus lainnya. Ini tuh sebenarnya awalnya mau bikin bentuk seperti bunga kertas tadi yang merupakan bunga khasnya kota Xiamen ya. Tapi setelah dilihat-lihat dia lucu juga ya, mirip telur, jadi dikasihlah nama Xiaojudan. Ini biasanya buat duduk-duduk bikin konser-konser by the lake gitu, acara-acara mahasiswa. Lanjut ini juga ini dia membuat seperti bentuk salah satu bunga khasnya di sini. Ini namanya bunga Phoenix, Fanghua. Ini juga bunga yang banyak ada di Xiamen University, di kampus Xiamen University. Dan bunga ini kalau di Tiongkok itu ciri khasnya disangkutkan dengan musim-musim graduation, karena dia mekarnya itu di saat-saat dekat-dekat graduation. Jadi bayangin teman-teman di sini di Xiamen University dengan bunga yang terbanyak itu ya waktu graduation, cantik banget. Lanjut, ini masih Xiang'an Campus di pagi hari. Xiang'an Campus sore hari, senjanya siapa anak-anak senja nih bakal dipuaskan dengan senja-senja di Xiamen. Senja di Xiamen itu cantik-cantik ya teman-teman. Lanjut, ini di malam hari. Ini masih Xiang'an Campus. Jarak Seming Campus dan Xiang'an Campus itu kira-kira 1 jam menggunakan transportasi umum bus, setengah jam menggunakan taksi ya, mobil. Lanjut, kita ke kampus berikutnya. Kampus Xiamen University yang lain itu satu lagi di Changzhou Campus. Jadi di Changzhou ini masih di Fujian Province, cuman dia beda kota, udah beda kota. Sekitar 1 jam mungkin naik train, naik mobil juga bisa, masih cukup dekat ini. Di sini juga ada Xiaojudan, si Little Huge Egg. Jadi universitas-universitas di China itu benar-benar gede, yang kalian bisa lihat ada tamannya, ada gedungnya, dan cantik-cantik ya teman-teman. Jadi Changzhou Campus. Lanjut, ini kampus kita yang lainnya, satu lagi itu di Malaysia. Jadi kita ada cabang di Malaysia, Xiamen University di Malaysia. Xiamen University itu jadi salah satu universitas yang pertama kali mendirikan sekolah di luar negeri, mendirikan cabang sekolahnya di luar negeri. Lanjut, ini bentuk Xiamen University di Malaysia. Gedungnya mirip-mirip ya. Jadi arsitektur seperti ini nih
merupakan gabungan antara Chinese vibes dan Western vibes, yang jadilah itu disebut dengan arsitektur gaya Mr. Tan Kaki tadi. Jadi ini 4 daerah kampus kita yang berbeda, Seming, Changzhou, Xiang'an, sama Malaysia. Setiap kampus punya keindahannya masing-masing ya, dengan arsitektur khasnya ini. Lanjut kita ke part bagian 3. Bagian 3 ini education, di mana aku akan jelasin lebih detail tentang kegiatan apa aja yang ada di Xiamen University. Pertama-tama kita lihat dulu dari segi akademiknya. Xiamen University ini sangat gede, teman-teman. Kita ini punya banyak sekali prestasi yang pertama-pertama gitu. Contohnya, kita ini udah punya 35 fakultas dengan 17 lembaga penelitian. Juga kita punya lebih dari 21.000 mahasiswa S1, 20.000 mahasiswa S2, master student, dengan guru-gurunya juga yang 74% itu guru-gurunya profesor atau associate profesor. Jadi guru-gurunya sangat bagus ya, top-top. Untuk beberapa jurusan kita tuh juga punya prestasi yang bagus nih guys. Jadi Xiamen University menjadi salah satu universitas pertama yang meluluskan mahasiswa asing di jurusan oceanografi dan accounting. Kemudian juga untuk jurusan advertising, mungkin ada teman-teman di sini yang udah kepikiran pengen advertising. Xiamen University ini terkenal juga dengan advertisingnya karena kita merupakan universitas yang pertama kali mencetak buku pelajaran tentang advertising. Lanjut lagi di jurusan-jurusan kimia, ilmu material, dan engineering. Ada teman-teman nih yang kepikiran mau masuk ke 3 jurusan ini. 3 jurusan ini udah dapat ranking top 1% di ESI ya, buat yang Xiamen University. Dan juga kita juga punya double first class di beberapa jurusan ini. Jadi teman-teman kalau udah ada kepikiran mau jurusan ini, gak perlu ragu lagi ya, boleh langsung siap-siap buat daftar karena udah dijamin pendidikannya di sini kualitasnya bagus. Lanjut ke hasil riset kita. Hasil riset Xiamen University ada di langit, ada di laut, di air, di langit semua ada, bahkan di luar angkasa juga ada ya, karena kita juga ada meneliti satelit. Ini hasil penelitian Xiamen University. Lanjut juga untuk hubungan dengan luar negeri. Jadi Xiamen University ini juga punya hubungan yang erat dengan luar negeri. Kita sudah mendirikan 14 Confucius Institute. Kalau teman-teman belum tahu Confucius Institute itu apa? Confucius Institute itu adalah lembaga yang berfungsi untuk mengenalkan budaya dan bahasa Mandarin ke luar negeri ya teman-teman. Kemudian kita juga ada pusat riset bahasa dan budaya bahasa Mandarin. Dan tempat-tempat riset ini ataupun institut ini ada di 12 negara yang tersebar di 5 benua. Jadi kita punya banyak hubungan dengan luar negeri. Tidak hanya berhenti di situ teman-teman, Xiamen University juga ada kerjasama dengan 277 sekolah tinggi atau universitas di dunia. Di sini mungkin ada yang kenal ya, ada beberapa universitas yang tidak asing. Xiamen University kerjasama sama universitas-universitas di Indonesia, dan gak hanya universitas di Indonesia, bisa dibilang juga universitas yang top di Indonesia ya. Ada UI, ada Erlangga. Ya aku ada ketemu temen satu, dia orang Tiongkok, dia Chongguo Tongxue, dan dia pergi ke UI buat exchange. Kemudian tahun ini juga aku ketemu beberapa teman-teman dari UNER datang buat exchange, juga teman-teman Indonesia datang exchange ke sini. Jadi kita ada banyak kerjasama dengan universitas-universitas bagus di seluruh dunia ya, berbagai negara. Lanjut, perpustakaannya. Perpustakaan di Xiamen University itu seperti apa sih? Perpustakaan ini bakal jadi tempat kalian stay.
terlama sih menurutku di sini buat belajar ya. Jadi ini Wushu kan library di sini. Dan mereka itu buat dengan sangat nyaman. Aku sangat suka budaya belajar di perpustakaannya dari anak-anak Tiongkok di sini ya teman-teman Tiongkok Tongshoku. Ini perpustakaan yang di Seming Xiaoqu di kampusku biasanya aku pergi. Jadi ada banyak banget tempat duduk dan tempat duduk ini akan penuh di saat dekat-dekat finals teman-teman. Nah ini ada juga di luar ya. Ini yang outdoor, tadi yang indoor. Nah ini contohnya. Ini di jam 10 malam teman-teman. Dan ini benar. Jadi memang mereka itu segiat itu belajar. Dan teman-teman pasti ikut ke bawah. Semangatnya itu pasti ikut. Lanjut ke Xiang'an di perpustakaan yang gede itu. Tewang Tushukannya. Nah, yang super gede. Dan dia ada 3.500 tempat seat buat kalian belajar. Ada berbagai seminar room dan ada 2 million books. Yang gedenya ini perpustakaan. Ini lobbynya perpustakaan Tewang Tushukan di Xiang'an. Dia juga ada ruang buat diskusi begini. Ada ruangan yang khusus. Kemudian nggak nanggung-nanggung ada tempat nonton bioskop, semi nonton bioskop guys, tempat sinema. Dan memang tempat ini sering digunakan buat play film-film karena di Xiamen juga ada fakultas perfilman teman-teman. Dan for info lagi, jadi 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu itu Xiamen baru host movie awards gitu, kayak movie awards di Xiamen, movie awards-nya China. Dan mereka itu sampai datang ke sini, jadi ada undang beberapa sutradara atau person behind the movie untuk datang ngobrol dan tayangin karya mereka. Jadi benar-benar banyak berbagai macam kegiatan dan opportunities di sini. Lanjut, ini yang di Changzhou, perpustakaan yang di Changzhou campus. Juga sama, sangat-sangat gede. Jadi memang dipersiapkan tempat untuk kita belajar ya teman-teman. Lanjut ke part berikutnya, ini PE courses. Mungkin teman-teman langsung bingung dengan foto yang di tengah ini. Ya, kita ada pelajaran memanjat pohon. Memanjat pohon ini benar ada satu pelajarannya. Kemudian ini ada belajar paddle, ada rugby. Kita langsung next, lihat-lihat yang lain. Paddle lagi. Kita ada 50 cabang olahraga lebih. Dan olahraganya itu enggak yang biasa-biasa aja. Olahraga yang kalian nggak terpikirkan pun ada ya. Dan juga golf, kita juga ada golf di sini teman-teman. Fencing dan sebagainya. Ini ada manjat tebing. Golf, ini tempat golfnya teman-teman. Selain buat belajar ada PE course-nya, tempat golf ini juga terbuka buat mahasiswa, jadi kita boleh pergi buat main golf di sini. Dan murah banget, kalau di sini cuma 2 kuai, kalau di Xiang'an gratis. Bahkan di Xiang'an gratis teman-teman. Tapi bola lagi. Gak apa-apa, yang penting gratis. Jadi di Xiang'an gratis teman-teman. Yang suka golf boleh sih datang. Lanjut, ada baseball. Ini ada indoor cycle class. Ini kelas seminggu, ada setiap hari hampir di Seming. Kemudian juga ada ini, scuba diving course, dragon boat, dan sebagainya. Itu yang PE-nya, kita lanjut ke berikutnya. Bagian activities. Activities ini kita ada 147 klub yang bisa mendukung hobi-hobi kalian. Jadi ada 2 di atas ini adalah contoh dari klub seni. Mereka ini bikin penampilan setiap tahun dengan show-show mereka ini seperti kayak drama musikal dan menceritakan tentang sejarah Xiamen University biasanya, kisah-kisahnya, dan show mereka beneran bagus-bagus. Ini yang aku looking forward sekolah di sini karena aku suka nonton show dan aku udah sering pergi. Itu super bagus teman-teman. Lanjut di sini juga ada acara-acara ini memanjat gunung, maraton dan sebagainya. Jadi ada 147 klub teman-teman. Ini waktu itu ada
kompetisi choir seingatku ini. Cantik banget waktu itu di desain ini. Danaunya buat jadi panggung. Kemudian ini Lakeside Evening Party. Ini si Xiao Chuitan dari Little Huge tadi dipakai buat bikin pertunjukan musik di malam-malam. Asik banget ya. Lanjut ada Chungquarter. Chungquarter ini setiap tahun ada. Tuh di Xiang'an, di kampusnya Pandu. Jadi ini baru aja minggu lalu ya. Bulan November, 22 November kemarin. 22 November kemarin. Jadi tujuannya buat memperkenalkan budaya Tiongkok. Seru banget. Ada lagi Po Shui Jie, ada songkran juga di sini. Terus lain bareng teman-teman. Dan untuk anak-anak internasional, kalau mau lebih kenal dengan budaya Tiongkok dengan bahasa Mandarin, kita juga ada Chinese Corner. Sekolah juga menyiapkan banyak aktivitas-aktivitas budaya berbau Tiongkok, jadi kayak bisa lebih kenal dengan budaya sini. Bisa juga ngajak kalian keluar buat lihat-lihat. Di sini ada pottery making, di sini ada kenalan sama baju tradisionalnya China. Kemudian ini waktu graduation, nama waktu kelulusan. Pemandangan waktu kelulusan. Lanjut, ini ada satu tunnel khas di Xiamen University. Ini yang paling terkenal ini. Wah, ini Zaijian. Jadi banyak graduation itu pasti foto di sini. Kayak ucapan ke Xiamen Uni lah. Kayak, thank you ya, goodbye, see you again gitu. Jadi banyak banget yang ngantri foto di tunnel ini. Lanjut ke hal yang paling kita perhatikan kayaknya kalau mau merantau itu ya, makanannya gimana. Nah, ini kantinnya. Kantinnya tuh bisa dibilang desainnya sangat nyaman ya. Terus orang-orangnya baik, ini AI-nya lucu banget ya. Tadi ada di video di awal juga. Pilihan makanannya banyak dan juga ada kantin halal. Jadi di setiap kampus itu ada kantin halal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ada kantin yang halal. Nah, di sini itu yang aku kaget juga waktu datang. Jadi nasi itu gratis. Kenapa nasi itu gratis? Ya karena donasi dari para alumni. Karena para alumni ini punya spirit yang sama seperti pendiri sekolah kita itu ya. Dia mau mendukung pendidikan. Tujuannya ngasih nasi gratis ini biar adik-adik kelasnya tuh bisa belajar dengan baik, fokus belajar. Makannya itu kayak adalah bantuan buat makannya sehingga bisa mendukung proses belajar dia di sini. Jadi kita di sini nasi itu gratis teman-teman dan minum juga gratis di berbagai gedung kelas, gedung belajar itu ada beberapa tempat isi ulang minum gratis. Lanjut, ini dormnya, bentuk dormnya. Dormnya bermacam-macam ya. Ada yang di Sening campus itu kita berdua, kalau di Xiang'an campus berempat. Kalau yang inter berdua juga. Oh, ada yang berdua. Dengan aku sih berdua ya. Iya, ini dorm kita, tempat tinggal kita. Dan Xiamen University termasuk universitas yang membuat banyak siswanya tuh puas, tingkat kepuasannya tertinggi. Saya juga sering masuk berita People's Daily karena kisah-kisah gimana para pelajar itu sangat puas dengan bantuan dan perhatian yang diberikan oleh sekolah. Bagian terakhir, bagian yang paling penting nih teman-teman. Teman-teman boleh siap-siap ya. Kalau udah ada yang mau daftar boleh siap-siap. Jadi Xiamen University punya berbagai macam mata kuliah yang jurusan yang bisa kalian pilih. Untuk yang dengan menggunakan bahasa Mandarin, kita ada 77. Untuk yang bahasa Inggris, untuk S1 kita ada 4. Jurusannya ini ada ditulis di sini. Kemudian untuk S2, itu ada 167 jurusan yang bisa kalian pilih. S2 dengan bahasa Mandarin ini, durasi belajarnya 3 tahun teman-teman ya. Kemudian yang bahasa Inggris, 2 tahun. Ini list jurusan-jurusan yang bisa kalian ambil. Teman-teman boleh screenshot apakah ada yang teman-teman jurusan yang teman-teman pengen tuju.
Lanjut, ini beberapa jurusan yang di Changzhou campus dan Xi'an campus. Biaya pendidikan di sini, biaya pendaftaran itu 400 RMB, kemudian biaya pendidikan dibagi menjadi 2 jenis ya, yang Chinese medium dan English medium. Kemudian untuk biaya tinggal, tiap daerah kampus itu berbeda-beda, jadi teman-teman disesuaikan dengan tempat yang kampus kalian tuju. Biaya hidup biasanya untuk biaya makan itu 1.000 sampai 1.500 per bulan untuk hidup di sini. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena ada banyak banget beasiswa yang ditawarkan oleh Xiamen University. Contohnya ada Chinese Government Scholarship dan banyak scholarship lainnya. Teman-teman boleh siap-siap daftar, boleh melihat waktu pendaftarannya karena kebanyakan sudah ada beberapa yang sudah dibuka bulan 12 dan ada beberapa yang akan dibuka bulan 1. Jadi boleh dipantau timeline pendaftarannya. Bagaimana cara pendaftarannya? Kita boleh lihat ini timeline overall untuk pendaftarannya. Jadi dari bulan 12 sampai bulan 4 itu pendaftaran buat yang scholarship. Jadi rata-rata scholarship buka sampai bulan 4. Untuk yang self-funded itu biasa itu terakhir deadline pendaftaran di bulan Mei. Setelah kalian mengumpulkan aplikasi online, itu akan direview. Jadi sekitar bulan 4 sampai bulan 6 ini akan diadakan interview dan juga review berkas dari universitas. Hasil itu biasanya muncul di bulan 6 sampai bulan 7. Jadi ini timeline buat pendaftaran kampus di sini ya. Apa aja yang perlu disiapin buat pendaftaran? Ini adalah hal-hal yang perlu disiapin. Ada satu hal baru di tahun ini, kita tuh perlu CSCA. Ini untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk S1 ya, jenjang pendidikan S1. CSCA ini apa sih? CSCA. Sebelum kita masuk ke CSCA, aku jelasin syarat bahasanya dulu ya. Jika teman-teman memilih program belajar yang menggunakan bahasa Mandarin, ada syarat HSK-nya. Jadi HSK 5 untuk pelajaran yang humanities atau sosial, kemudian HSK 4 untuk science. Dan untuk teman-teman yang memilih program kuliah dengan bahasa pengantar Inggris, itu ada syarat IELTS atau TOEFL-nya. Lanjut, kita lanjut ke CSCA. Ini hal yang baru teman-teman ya. Jadi per tahun depan, mulai dari tahun depan, kita tuh diwajibkan untuk melampirkan hasil ujian China Scholastic Competency Assessment. Jadi ini juga adalah salah satu hal wajib yang perlu dilampirkan. Ulangannya itu untuk sekarang akan diadakan secara online. Jadi untuk tahun pertama akan diadakan secara online, tapi akan diadakan secara offline mungkin bertahap ya. Akan dibuat tempat ujian untuk ujian offline. Jadi seperti ulangan HSK gitu, ada tempat ujian offline-nya. Akan ada 5 kali per tahun. Jadi teman-teman boleh siap-siap jika mau mendaftar untuk yang tahun depan ini, boleh siap-siap mendaftar di jadwal ulangan yang memungkinkan untuk ulangan ya. Per subjek, dia biaya ulangannya itu 450 RMB. Kalau daftar 2, jadi 2 subjek, jadi 700 RMB. Subjeknya apa aja nih yang perlu dites dalam tes ini, CSCA ini? Jadi ada bahasa. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasanya ada yang humanities atau yang bahasa science. Kemudian selain ini ada juga matematika, fisika, kimia. Untuk teman-teman yang jurusan sosial, humanities, itu hanya wajib ambil bahasa dan matematika saja. Tapi untuk teman-teman yang jurusan science, itu nanti disuruh memilih antara fisika dan kimia ini sebagai tambahan. Jadi tiga bidang yang diujikan ya dalam ujiannya. Ini salah satu hal yang baru dalam pendaftaran kuliah di Tiongkok mulai dari tahun depan. Jadi teman-teman juga boleh
perhatikan ini untuk dipersiapkan ulangannya. Ini kontak kita, teman-teman mungkin ada yang nanti perlu ditanya atau ada yang kepikiran nanti boleh di save, di screenshot, nanti boleh tanya-tanya melalui nomor-nomor kontak ini.